Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kita itu alhamdulillah bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad dan kepada sahabatnya dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Kali ini akan melanjutkan pembacaan Kitab Riyadhus Shalihin, memasuki bab yang ke-182, yaitu bab anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan meminta orang yang bagus suaranya untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan bacaannya. Hadis nomor 1011 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma azinallahu li syai'in ma azina li nabiyyin hasan sawti yataghunna bil qur'ani yajharu bihi. Allah tidak mendengarkan suatu sebagaimana dia mendengarkan seorang nabi yang bagus suaranya yang sedang melantunkan Al-Quran dengan suara yang terdengar jelas. Muttafaq alaih. Arti azinallah adalah Allah mendengarkan, dan ini mengisyaratkan keridhoannya dan menerima bacaan seperti itu. Kemudian di hadis nomor 1012 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, laqad utita mismaran min majamir ali Dawud. Sungguh engkau telah dianugerahi suara yang indah dari suara-suara indah keluarga Daud. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Lau ra'aitani wa anna astami'u li qira'atikal barihah." Seandainya kamu melihat saat itu mendengarkan bacaanmu tadi malam. Seulang, seandainya kamu melihat saat aku mendengarkan bacaanmu tadi malam. Maksudnya adalah tentu hal itu akan membuatmu senang. Maksudnya apabila mendengarkan suara bacaan Al-Quran yang tadi malam. Kemudian dilanjutkan di hadis nomor 1013 dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bitaini wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan min. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wattini wa zaitun
surat At-Tin dalam sholat Isya. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya daripada beliau. Muttafaq alaih. Kemudian hadis di 1014 dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna." Barang siapa yang tidak melantunkan bacaan Al-Qur'an, maka tidak termasuk golongan kami. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad jayyid. Ini sekali lagi saya bacakan artinya, barang siapa yang tidak melantunkan bacaan Al-Quran, maka dia tidak termasuk golongan kami, maksudnya golongan Rasulullah SAW. Arti yatahan adalah memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya di hadis nomor 1015 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayk wa alayka anzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min khairi, faqara'tu alaihi suratun nisa hatta ji'tu ila hadhil ayah, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala hasbukal ana fal taftu ilaih fa iza aynahu tazriqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Saya menjawab, wahai Rasulullah, pantaskah saya membacakan Al-Quran kepada Anda, padahal kepada Anda lah Al-Quran diturunkan? Beliau menjawab, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Maka saya membacakan kepada beliau surat An-Nisa hingga saya sampai pada ayat ini. Maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau, maksudnya Nabi Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Ini di surat An-Nisa 41. Maka saya noleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengucurkan air mata. Di footnote, kenapa mengucurkan air mata? Karena kasihan terhadap umatnya, karena Nabi SAW akan bersaksi dengan sebenarnya padahal umatnya tidak terbebas dari perbuatan dosa. Demikian pembacaan hadis-hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita dapat menambah ilmu dan hadis-hadis dalil tentang anjuran untuk memperindah bacaan Al-Quran. Sebagai informasi, kita akan mengaktifkan lagi yang telah diaktifkan sebelum bulan Ramadan, yaitu tadarus offline ba'da maghrib. Mungkin pertamanya untuk di ba'da maghrib di
hari Ahad malam. Jadi kita aktifkan dulu di hari Ahad malam, mungkin di waktu lain apabila ada yang kosong tidak ada taklim mungkin bisa ditambahkan, yaitu bertujuan untuk paginya kita tahsin Quran, kemudian dilanjutkan dengan tadabur Quran, yaitu untuk mempraktekkan dan untuk melancarkan bacaan kita dan mengetahui, saling mengkoreksi yang telah dipelajari, kemudian saling membetulkan, saling mengingatkan dan saling terutama ya sekaligus bisa lebih mempererat silaturahmi. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.